Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Igede Putu Banu Astawa, ST.MAK, selaku dosen pembimbing utama. Yang terhormat Ibu Putu Eka Dianita Marfilianti Dewi, SST AKMSI, selaku dosen pembimbing penamping. Yang terhormat Ibu Made Ari Wahyuni, SEMSI, selaku dosen penelaah. Pada kesempatan ini, saya Nilu Anggreni dengan NIM 1817051020 dari Prodi S1 Akuntansi akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Intelektual Kapital, Perputaran Modal Kerja, dan Perputaran Piutang terhadap Profitabilitas PT Pegadaian Kanwil 7 Denpasar periode 2017 sampai dengan 2021. Baik, saya mulai dari latar belakang. Tujuan akhir dari setiap aktivitas operasional perusahaan adalah untuk menghasilkan laba yang maksimal dan juga berkelanjutan di tengah persaingan antar perusahaan dengan kompetitor lainnya. Menurut Kuswiyoto, Direktur Utama PT Pegadaian, fokus strategis perusahaan saat ini untuk tetap memastikan peningkatan daya saing persero, meraih pertumbuhan yang berkelanjutan di masa yang akan datang. Namun pada realitanya, selama 5 tahun berturut-turut sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, PT Pegadaian Kanwil 7 Denpasar mengalami tingkat penurunan pertumbuhan laba secara berturut-turut. Hal ini terdapat pada laporan PT Pegadaian Kanwil 7 Denpasar yang pada tahun 2018 tingkat pertumbuhan laba sebesar 16,43%, tahun 2019 sebesar 15,31%, tahun 2020 menurun pada angka 14,55%, dan penurunan parah terjadi tahun 2021 yaitu 10,33%. Dikarenakan fakta di lapangan, PT Pegadaian Kanwil 7 Denpasar tidak sesuai dengan harapan dari Direktur PT Pegadaian, maka dari itu penelitian ini akan mencari tahu apa saja yang dapat mempengaruhi profitabilitas PT Pegadaian Kanwil 7 Denpasar. Maka dari itu, peneliti menggunakan teori result based view sebagai dasar teori dalam penelitian ini. Teori RBV dikatakan bahwa suatu perusahaan harus mengetahui dan juga memiliki sumber daya yang strategis untuk dapat bersaing yang unggul dan juga berkesinambungan. Nah, sumber daya yang strategis dimaksud berupa sumber daya berwujud ataupun tidak terwujud dalam suatu perusahaan yang harus diketahui potensinya oleh perusahaan untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan yang berkesinambungan. Menurut Hartati tahun 2014, intelektual kapital adalah suatu produk kreatif dan unik yang diproduksi oleh manusia untuk mendorong peningkatan profitabilitas perusahaan. Munculnya PSAK nomor 19 revisi tahun 2000 dilandasi dengan munculnya fenomena intelektual kapital dapat digunakan untuk mengukur nilai suatu perusahaan. Nah, menurut Kasmir tahun 2012, peningkatan laba disebabkan oleh efektivitas dana perusahaan yang digunakan dan dikelola sebagai modal kerja untuk membiayai segala aktivitas atau operasional perusahaan dalam jangka waktu pendek. Apabila terpenuhinya modal kerja perusahaan secara baik, tentunya akan menciptakan laba yang maksimal. Nah, berdasarkan hasil wawancara singkat peneliti dengan Kepala Departemen Keuangan PT Pegadaian Kanwil 7 Denpasar, Bapak Martinus Patihurin, disampaikan bahwa perusahaan sangat bergantung pada tingkat perputaran piutang perusahaan untuk dapat menghasilkan laba yang maksimal. Dari beberapa penelitian yang didapatkan oleh peneliti, ditemukan ada beberapa riset gap atau perbedaan hasil dari penelitian menggunakan variabel yang sama. Pada penelitian yang dilakukan oleh Rosida dan Aisyah tahun 2021, penelitian dari Koirunisa tahun 2021, Hidayati tahun 2022, mendapatkan hasil penelitian bahwa intelektual kapital itu berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. Namun, hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang diteliti oleh Nur Khalizah dan juga Diana tahun 2021 yang mendapatkan hasil bahwa intelektual kapital tidak berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan.
Berikutnya ada penelitian dari Muhammad tahun 2015, Andini tahun 2018, dan juga Aisyah tahun 2020. Didapatkan hasil bahwa perputaran modal kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Santoso tahun 2013 yang didapatkan hasil bahwa secara parsial perputaran modal kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. Selanjutnya, ada penelitian dari Tiong tahun 2017, Karamina tahun 2018, Sariningsih tahun 2018, dan juga Oktrina dan Driani tahun 2019 yang mengatakan bahwa perputaran piutang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Novika dan Siswanti pada tahun 2022 yang mendapatkan hasil bahwa perputaran piutang tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. Yang selanjutnya adalah rumusan masalah. Terdapat 3 rumusan masalah pada penelitian ini. Yang pertama, bagaimana pengaruh intelektual kapital terhadap profitabilitas PT Pegadaian Kanwil 7 Denpasar periode 2017 sampai dengan 2021. Yang kedua, bagaimana pengaruh perputaran modal kerja terhadap profitabilitas PT Pegadaian Kanwil 7 Denpasar periode 2017 sampai dengan 2021. Yang ketiga yaitu bagaimana pengaruh perputaran piutang terhadap profitabilitas PT Pegadaian Kanwil 7 Denpasar periode 2017 sampai dengan 2021. Kemudian tujuan penelitian ada 3. Yang pertama untuk menganalisa pengaruh intelektual kapital terhadap profitabilitas PT Pegadaian Kanwil 7 Denpasar periode 2017 sampai dengan 2021. Yang kedua, untuk menganalisa pengaruh perputaran modal kerja terhadap profitabilitas PT Pegadaian Kanwil 7 Denpasar periode 2017 sampai dengan 2021. Dan tujuan yang terakhir adalah untuk menganalisa pengaruh perputaran piutang terhadap profitabilitas PT Pegadaian Kanwil 7 Denpasar periode 2017 sampai dengan 2021. Selanjutnya adalah kajian teori. Teori yang pertama yaitu teori research. Menurut Ghazali tahun 2021, Research-Based View atau teori RBV merupakan teori yang berkaitan dengan bagaimana cara pengoptimalan sumber daya dan juga keunggulan yang dimiliki oleh perusahaan untuk mencapai tingkat kompetitif yang berkesinambungan. Teori yang kedua yaitu PT Pegadaian. PT Pegadaian itu berdiri pada tahun 1901, tepatnya pada tanggal 1 April, dalam bidang usaha yang dijalankan yaitu pemberian pinjaman yang dilakukan baik secara konvensional ataupun syariah, pemberian jasa titipan, serta jasa taksiran atas emas yang dimiliki oleh nasabah. Selanjutnya yaitu intelektual kapital. Intelektual kapital adalah aset yang tak berwujud yang mempunyai pengaruh untuk dapat meningkatkan nilai perusahaan dari segi sumber daya manusia atau pendukung lainnya. Nah, untuk dapat mengukur serta melaporkan intelektual kapital dalam suatu perusahaan itu dapat digunakan metode FAIC atau FAIC yang dikembangkan oleh Pulik pada tahun 1999. Selanjutnya adalah rasio perputaran modal kerja atau turnover ratio, yaitu rasio yang digunakan oleh perusahaan dalam mencerminkan bagaimana kemampuan satu perusahaan untuk menggunakan modal kerja perusahaan yang direalisasikan dalam membantu proses dari aktivitas perusahaan yang apabila semakin baik realisasinya akan pergerakan dari modal kerja tersebut, maka akan semakin tinggi rasio dari perputaran modal kerja tersebut dalam suatu periode tertentu. Selanjutnya adalah perputaran piutang. Perputaran piutang adalah suatu rasio yang digunakan dalam waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk mendapatkan pelunasan atas piutang perusahaan. Apabila tingkat rasio yang didapatkan perusahaan tinggi, maka hal tersebut menunjukkan kondisi perusahaan yang baik dikarenakan lebih sedikit modal yang ditanamkan dalam bentuk piutang perusahaan sehingga tidak terjadi yang namanya over investment. Stabilitas di sini peneliti menggunakan return on asset atau ROA yang merupakan salah satu jenis rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengetahui terkait dengan gambaran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau aset yang dimiliki ataupun mengetahui seberapa besar tingkat laba yang diperoleh untuk dapat menambahkan aset suatu perusahaan. Selanjutnya adalah penelitian yang relevan.
Yang pertama, dari Santoso tahun 2013 yang mengatakan bahwa perputaran modal kerja tidak berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. Yang selanjutnya yaitu dari Karamina tahun 2018 yang menyatakan bahwa perputaran piutang berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. Yang selanjutnya adalah Aisyah tahun 2020 yang dalam penelitiannya mendapatkan hasil bahwa perputaran modal kerja berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. Penelitian selanjutnya yaitu dari Nur Khalizah dan Diana tahun 2021 yang mendapatkan hasil bahwa intelektual kapital tidak berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. Kemudian selanjutnya adalah Hidayati tahun 2022 mendapatkan hasil intelektual atau FAIC berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. Yang selanjutnya yaitu Novika dan Siswati tahun 2022 mendapatkan hasil yaitu perputaran piutang tidak berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. Selanjutnya hipotesis. Hipotesis yang pertama atau H1 yaitu terdapat pengaruh positif dan signifikan intelektual kapital terhadap profitabilitas PT Pegadaian Kanwil 7 Denpasar periode 2017 sampai dengan 2021. Kemudian hipotesis yang kedua atau H2-nya, terdapat pengaruh positif dan signifikan perputaran modal kerja terhadap profitabilitas PT Pegadaian Kanwil 7 Denpasar periode 2017 sampai dengan 2021. Selanjutnya yaitu H3, yaitu terdapat pengaruh positif dan juga signifikan antar perputaran piutang terhadap profitabilitas perusahaan PT Pegadaian Kanwil 7 Denpasar periode 2017 sampai dengan 2021. Selanjutnya adalah metode penelitian. Yang pertama, jenis dan sumber data. Peneliti menggunakan jenis data kuantitatif data sekunder yang didapatkan oleh peneliti berupa penelitian terdahulu, jurnal, literatur, ataupun berita yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti, termasuk dengan laporan keuangan PT Pegadaian Kanwil 7 Denpasar periode 2017 sampai dengan 2021. Yang selanjutnya adalah variabel penelitian. Yang pertama, variabel penelitiannya yaitu intellectual capital atau value added intellectual capital. Yang kedua, perputaran modal kerja, perputaran piutang, dan profitabilitas perusahaan. Untuk selanjutnya, metode dan instrumen pengumpulan data, yaitu teknik pengumpulan data pada dokumen perusahaan berupa laporan keuangan PT Pegadaian Kanwil 7 Denpasar pada tahun 2017 sampai dengan laporan keuangan pada tahun 2021. Untuk yang selanjutnya adalah metode dan teknik analisis data. Yang pertama itu adalah analisis statistik deskriptif. Analisis dengan menggunakan statistik deskriptif adalah analisis data dengan cara mendeskripsikan data yang telah terkumpul dan disajikan data dalam bentuk tabel, grafik, diagram perhitungan lainnya dalam hal mencari kuatnya hubungan antar variabel dengan analisis korelasi atau regresi yang digunakan. Selanjutnya adalah uji asumsi klasik. Yang pertama, menurut Ghazali tahun 2018, uji normalitas merupakan uji yang dilakukan untuk menguji bahwa model regresi variabel berdistribusi secara normal yang dapat diuji dengan menggunakan analisis statistik dengan melihat nilai kurtosis atau sweetness dari variabel. Selanjutnya adalah uji multikolinearitas. Menurut Ghazali tahun 2018, uji multikolinearitas pada umumnya digunakan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi antar variabel independen untuk mendapatkan deteksi apakah terjadi korelasi dalam model regresi, maka harus menggunakan variabel independen pada nilai cutoff, yaitu toleransi di atas 0,10 dan juga varian inflation factor atau FIF di atas 10 untuk dapat mengetahui tingkat toleransi yang apabila terdapat kolonialitas pada variabel independen. Yang selanjutnya adalah uji autokorelasi. Menurut Ghazali tahun 2018, uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah terjadi problem autokorelasi yang ditandai dengan hasil pengujian yang menemukan bahwa terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T sebelumnya. Selanjutnya adalah uji heteroskedastisitas.
Menurut Ghazali tahun 2018, uji heteroskedastisitas merupakan pengujian yang dilakukan untuk memastikan adanya ketidaksamaan varian dari variabel atau error untuk masing-masing variabel independen dalam suatu pengamatan. Yang selanjutnya adalah uji regresi berganda, merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui pengaruh satu ataupun lebih variabel bebas terhadap variabel terikat. Sehingga rumus yang digunakan dalam uji persamaan regresi berganda ialah yang pertama, Y sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah B3X3 ditambah E atau error. Selanjutnya adalah uji hipotesis. Yang pertama yaitu uji pengaruh parsial atau uji T. Uji pengaruh parsial atau uji T itu merupakan alat uji hipotesis untuk dapat mengetahui pengaruh satu variabel dependen dalam menerangkan varian variabel dependen lainnya. Yaitu uji koefisien determinasi. Menurut Ghazali tahun 2018, R kuadrat merupakan suatu alat uji hipotesis yang digunakan untuk mengetahui variasi variabel dependen pada model penelitian dengan kriteria apabila nilai dari R kuadrat mendekati angka 1, maka didapatkan informasi bahwa variabel independen memberikan informasi berupa prediksi atau varian variabel dependen, begitu pula sebaliknya. Demikian presentasi proposal saya yang berjudul Pengaruh Intelektual Kapital, Perputaran Modal Kerja, dan Perputaran Piutang terhadap Profitabilitas PT Pegadaian Kanwil 7 Denpasar periode 2017 sampai dengan 2021. Dan saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om, salam harmoni.